Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 466. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengolah tubuh tanpa kebocoran, Qinchen menghabiskan setengah hari untuk menyesuaikan diri. Tujuan Qinchen mencapai tubuh tanpa kebocoran adalah untuk menumbuhkan jiwa ilahi dan membebaskan dirinya dari pengaruh benih parasit. Dan sekarang Qinchen dapat mencoba memisahkan jiwa dari tubuh dengan berlatih tingkat pertama teknik terlarang jiwa surgawi. Sekarang tubuh jiwanya sudah memenuhi persyaratan untuk berlatih teknik terlarang jiwa surgawi. Begitu pemisahan jiwa berhasil, bahkan jika tubuh direbut oleh benih parasit, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Menurut tebakan Qinchen, jiwa yang terbelah sampai batas tertentu setara dengan tiruannya. Ini tidak pernah muncul dalam sejarah benua Tianwu. Klon pikiran ilahi yang normal dibuat dengan menggunakan kekuatan spiritual, menggabungkan darah dan jiwa. Ia akan memiliki kekuatan tertentu, namun masih ada jarak tertentu dari tubuh aslinya. Qinchen tidak tahu kekuatan tempur seperti apa yang akan dia miliki ketika klon jiwanya berhasil. Mungkin itu akan memberinya beberapa kejutan. Setelah melakukan semua persiapan, Qinchen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi dan tenggelam ke dunia jiwa. Ini adalah metode rahasia jiwa yang sangat berbahaya. Pikiran Qinchen harus tenang dan dia berkembang secara bertahap. 3 hari kemudian, tubuh jiwa Qinchen terus berkembang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh jiwa Qinchen telah menjadi benda asing, lebih padat dari puncak jiwa Martial Emperor. Memiliki kekuatan menakutkan yang mirip dengan ras iblis alien. Dan di dalamnya ada kekuatan petir. Seperti yang kita semua tahu, setelah basis kultivasi ahli bela diri menembus Martial Emperor, dia dapat mengolah jiwa. Tetapi sangat sulit untuk benar-benar mengolah jiwa. Dan itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam sekejap. Dan jiwa Qinchen saat ini, bahkan puncak Martial Emperor tidak bisa dibandingkan dengannya. Luar biasa, rahasia jiwa macam apa yang dipraktikkan Qinchen. Kekuatan jiwanya saat ini, jika dibandingkan dengan Raja Iblis biasa, itu tidak lebih lemah. Kata Lao Yuan di Cakram Gyeokyan Kun dengan kaget. Qinchen hanyalah seorang manusia, tetapi kekuatan jiwanya sebanding dengan Raja Iblis dari ras iblis alien. Ini seperti fantasi. Perlu dicatat bahwa kekuatan jiwa iblis alien sangat menakutkan, jauh jika dibandingkan dengan seorang manusia. Namun Qinchen sekarang hanyalah Martial Emperor di puncak tahap awal. Jika kultivasinya mencapai puncak tahap akhir Martial Emperor, seberapa menakutkan kekuatan jiwanya? Saya khawatir iblis alien tingkat atas tidak akan berani mengatakan bahwa mereka lebih baik darinya. Ini hanya ranah Martial Emperor. Bagaimana jika anak ini melangkah ke ranah suci? Bukankah kekuatan jiwanya akan sebanding atau bahkan lebih kuat dari iblis alien? Pada saat ini jiwa Qinchen sudah mulai terbelah, potong. Qinchen tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, menjalankan teknik dalam seni terlarang jiwa surgawi. Dan tiba-tiba kekuatan mengerikan lahir di tubuh jiwa. Dan itu menabrak pusat tubuh jiwa Qinchen. Merobek. Gambar Qinchen mengalir seperti asap, terbelah dari atas kepalanya dan terus-menerus terbelah. Sakit. Untuk sesaat Qinchen merasa seperti tubuhnya terbelah dua. Perasaan tercabik-cabik begitu jelas, sehingga langsung memengaruhi jiwa Qinchen. Bahkan lebih dari daging yang terkoyak. Rasa sakit yang ditimbulkan 100 kali lebih kuat. Selain rasa sakit, Qinchen merasa kesadarannya terguncang dan hampir merasa ingin pingsan. Namun sekarang dia sedang menjalankan teknik jiwa surgawi tahap pertama. Jika sampai kesadarannya hilang, konsekuensinya benar-benar fatal. Oleh karena itu, dengan tekad yang kuat, Qinchen menahan rasa sakit dan mempertahankan kesadarannya. Beberapa waktu kemudian, Qinchen yang awalnya tebal dan kokoh akhirnya terbelah menjadi 2 bagian, membentuk 2 kelompok kekuatan roh yang melayang secara terpisah. Sukses. Sukses. Sangat tak terduga.
Lao Yuan telah menatap Qin Chen selama seluruh proses dan tiba-tiba mengeluarkan seruan. Terbagi menjadi dua tubuh jiwa yang berbeda, Qin Chen adalah yang pertama. "Pergi," kata Qin Chen dan langsung mendorong separuh jiwanya keluar dari tubuhnya. Roh ilahi itu keluar dari tubuh. Qin Chen hanya merasa seolah-olah dia terbagi menjadi dua orang sekaligus. Dan seolah-olah seseorang memiliki dua kesadaran. Satu di dalam daging, dan yang lainnya tampak mengambang di lautan guntur. Karena sudah berhasil, kemudian Qin Chen menggabungkan kembali jiwanya yang terbelah. Tiba-tiba dengan ledakan, jiwa dalam pikiran Qin Chen melonjak, dan kedua jiwa itu langsung bergabung menjadi satu, berubah menjadi satu jiwa. Dapat dilihat setelah penyatuan dua jiwa, jiwa yang akhirnya terbentuk sebenarnya 30% lebih besar dari jiwa asli Qin Chen yang lebih padat dan menakutkan. Apa jiwa anak ini telah meningkat begitu cepat? Ini dekat dengan kekuatan jiwa iblis tengah. Lao Yuan menarik napas. Hanya 3 hari, kekuatan jiwa Qin Chen benar-benar meroket hingga 30%. Bagaimana dia melakukannya? Harus diketahui bahwa peningkatan kekuatan jiwa sangat sulit, apalagi 3 kali lipat. Bahkan jika itu sedikit, butuh kerja keras bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Tapi, kekuatan jiwa Qin Chen telah meningkat sebesar 30% hanya dalam 3 hari. Ini tidak normal. Kecepatan semacam ini bahkan melampaui jenius teratas dari ras iblis alien. Apakah memang orang ini melawan langit? Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Iblis tingkat atas tidak dapat melakukannya. Tetapi, anak laki-laki ini melakukannya. Masa depannya tidak terbatas. Xiao He benar-benar memberi saya menemukan orang yang sangat menakutkan. Lao Yuan merasakan kekuatan jiwa Qin Chen dan diam-diam terkejut. Saat ini Qin Chen memisahkan jiwanya dari tubuh, mencoba untuk waktu yang lama, dan menjadi sangat akrab dengan jiwanya. Baru setelah itu jiwanya hampir terlalu berat untuk ditanggung di lautan guntur. Dia kemudian kembali ke tubuh. Namun tiba-tiba ada perasaan stagnasi. Gerakannya sangat tersentak-sentak dan tidak nyaman. Apa yang telah terjadi? Qin Chen mengerutkan kening. "Nak Qin Chen, kamu terlalu lama meninggalkan tubuh fisik, menyebabkan beberapa masalah kesesuaian antara jiwa dan tubuh fisik. Jiwamu untuk saat ini tidak dapat meninggalkan tubuh terlalu lama. Jika tidak, tubuh Anda akan kehilangan dukungan dan akan memasuki kondisi kematian otak," kata Lao Yuan. Qin Chen mendengar ini diam-diam menakjubkan. Masih ada hal seperti itu. Sepertinya dia harus berhati-hati di masa depan. Segera setelah itu, Qin Chen buru-buru mengoperasikan seni Kaisar 9 Bintang dan tubuh suci abadi. Cuing. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat memenuhi seluruh tubuh Qin Chen. Rasa stagnasi dalam kegelapan menghilang, dan tubuh kembali ke keadaan semula. "Sial, bukankah kamu pulih terlalu cepat?" kata Lao Yuan. "Saatnya memecahkan masalah benih parasit," kata Qin Chen. Dia akhirnya mengambil keputusan. Dia kemudian berjalan keluar dari badai guntur. Begitu dia muncul, Fu Qiankun, Yu Qiansu, dan Jiruyu dengan cepat mengelilingi Qin Chen. Kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Shao Chen, bagaimana dengan latihan tubuh tanpa kebocoranmu?" Qin Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Semuanya seperti yang diharapkan." Sukses. Semua orang sangat bersemangat. Yu Qiansu dan Jiruyu meraih tangan kiri dan tangan kanan Qin Chen sekaligus. Kegembiraan itu bahkan lebih kuat daripada saat menerobos. Fu Qiankun juga menghirup udara dingin, alam tanpa kebocoran. Dia hanya melihatnya dari buku-buku kuno. Untuk mencapai ranah ini, kesulitannya tidak terbayangkan. Bahkan di zaman kuno, hanya beberapa master top yang bisa mencapainya. "Shao Chen, bagaimana dengan benih parasitmu?" kata Yu Qiansu seraya menatap Qin Chen dengan gugup. "Itulah yang saya katakan ketika saya keluar." Ekspresi Qin Chen tiba-tiba menjadi serius. "Setelah beberapa saat, saya akan mencoba menerobos tahap tengah Martial Emperor. Dan saat itu, benih parasit pasti akan melawan saya. Dan saya akan melawan benih parasit demi perebutan tubuh. Jika saya menang, maka semua orang akan senang. Namun jika saya kalah..." Qin Chen tiba-tiba melihat Jiruyu, Yu Qiansu, dan Fu Qiankun. "Kamu akan membunuhku." Mendengar ini, Jiruyu dan Yu Qiansu tiba-tiba berseru, "Shao Chen." Ada kepanikan di mata mereka. "Saya serius. Jika saya kalah, kalian harus membunuh saya."
Meskipun saya tidak tahu akan jadi apa saya setelah ditangkap oleh benih parasit, tapi saya percaya bahwa saya pasti akan menjadi anjing dari ras iblis alien. Pada saat itu mungkin benua Tianwu akan berakhir, kata Qin Chen dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Keseriusan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Shao Chen, tidak bisakah kamu menunggu lebih lama lagi? Jiruyu dan Yuqiansu sangat cemas, ini terlalu beresiko. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika saya belum menerobos, saya akan diseret semakin jauh oleh Sang Guan Xindar dan Peng Shaoyu. Jadi, saya harus menerobos secepat mungkin. Terlebih, di lautan guntur ini, benih parasit memiliki efek penekanan yang sangat kuat. Waktu dan tempat di sini sangat cocok. Tidak perlu ragu karena risikonya. Karena cepat atau lambat itu pasti akan terjadi, kata Qin Chen dengan tegas. Tapi Jiruyu dan Yuqiansu masih sangat gugup. Jangan khawatir, Nak Qin Chen. Jika kamu benar-benar menjadi anjing ras iblis alien, aku akan membunuhmu secepat mungkin. Pada saat ini, Puqian Kun memandang dengan serius. Suaranya berat, tetapi dia sangat tegas. Terima kasih. Qin Chen menepuk bahu Puqian Kun. Jangan samakan dengan hidup dan mati. Bahkan Death Cannon tidak bisa membunuhmu. Saya tidak percaya bahwa benih parasit kecil ini akan membunuhmu, kata Puqian Kun. Qiansu, Jiruyu, jangan khawatir, aku pasti akan melakukan ini, kata Qin Chen seraya memandang Jiruyu dan Yuqiansu dengan sedikit tersenyum. Baiklah, Shao Chen, pergilah, kami akan menunggumu, kata Yuqiansu dan Jiruyu. Qin Chen tersenyum sedikit dan segera bersila di badai guntur, menelan beberapa pil dan mulai menjalankan seni Kaisar Dewa 9 Bintang dengan seluruh kekuatannya untuk segera menerobos ranah Martial Emperor tahap tengah. Segera jejak fluktuasi mengerikan yang tak terlihat memenuhi tubuh Qin Chen. Faktanya Qin Chen sudah memiliki akumulasi Kaisar Bela Diri jangka menengah untuk menerobos, tetapi dia belum berani menerobos karena benih parasit. Namun sekarang Qin Chen tidak lagi menahan terobosannya. Segera kekuatan aturan tak terlihat mulai turun secara instan. Dan Qin Chen langsung menerobos tahap tengah Martial Emperor. Dan ketika Qin Chen menerobos, benih parasit dalam pikiran Qin Chen tiba-tiba mengamuk. Benih parasit emas itu berdetak dengan panik, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini mengalir ke tubuh Qin Chen, secara bertahap mengubah tubuh Qin Chen. Selain itu, tentakel emas muncul dan langsung tenggelam di laut jiwa Qin Chen. Gelombang kekuatan jahat secara bertahap menembus ke laut jiwa Qin Chen, secara bertahap ingin mengendalikan laut jiwa Qin Chen. Nak Qin Chen, benih parasit secara bertahap ingin mengendalikan lautan jiwamu, kata Lao Yuan. Saya tahu. Qin Chen mengangguk. Dia sebelumnya menduga bahwa ketika dia menerobos Martial Emperor tahap tengah, dia pasti akan ditangkap oleh benih parasit. Namun sekarang Qin Chen masih menunggu. Tunggu saat benih parasit benar-benar menguasai dirinya sendiri dan melancarkan serangan balik. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.